Menjadi orang yang seperti beliau itu adalah istimewa, jarang terjadi, apalagi berperilaku terhadap orang tua. Kalau sudah jadi ustadz, orang tua pun dianggap jadi murid kadang-kadang, saudara. Kalau jadi bos, orang tua pun adalah sebagai pekerja. Kalau jadi jenderal, presiden, diatur orang tuanya. Tapi Habib Anis tidak. Semakin banyak ilmunya, semakin hormat kepada orang tua. Itulah memang diajarkan dalam Al-Quran. Kita ini harus menjadi orang tawadhu di hadapan orang tua, saudara. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli minar rahmah. Empiskan sayap kehinaan itu di hadapan orang tua. Jangan berlaku seperti bos. Segede apapun derajat kamu, kamu tetap jadi anak. Kamu jadi presiden, tetap jadi anak di hadapan orang tua. Kamu jadi alamah, tetap jadi anak di hadapan orang tua. Karena ibadah yang paling utama itu adalah setelah tauhid, berbakti kepada kedua orang tua. Seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW meminta izin untuk berjihad karena dia bercita-cita dan berharap mati syahid. Kemudian Nabi bertanya, ahayyun walidak, masih hidup ayah dan ibu kamu? Maka pemuda itu menyatakan, iya ya Rasulullah. Fafihima fajahid, maka berbaktilah kepada ayah dan ibu kamu, berjihad dengan cara itu, berjihad dengan cara bakti. Ikhwani yang dirahmati Allah, di akhir zaman ini banyak orang tua menangis karena kecewa terhadap anak. Orang tua mati-matian membiayai merawat anak sampai jadi karirnya tinggi, tapi setelah itu tidak dihargai kedua orang tuanya. Karena itu bukan hanya sekedar anak dibiayai bapak-bapak, ibu-ibu, tapi anak itu harus dididik, ditarbiyah. Mana hala walidun waladahu afdalu min adabin hasan. Tidak ada pemberian daripada orang tua yang lebih afdal diberikan kepada anak melebihi pendidikan yang bagus. Mulai Datuk Habib Anis, bagaimana mengirimkan ayah Habib Anis, Habib Hasan, berangkat ke Hadramut untuk cari ilmu, dan bagaimana ilmu tadi itu diwariskan kepada putranya sebagai ayah dan sebagai guru. Kalau kita kan nggak begitu, cukup kita pondokkan kemudian terima beres pulangnya, nggak pernah diajari anak, nggak pernah dinasihati anak. Kita punya anak seperti ternak, Pak, kadang-kadang. Yang penting kasih makan, yang penting kasih minum. Kadang-kadang tidak menjadi contoh. Kita isep rokok di hadapan anak kita, kita main gafleh di hadapan anak kita, kita cerita porno di hadapan anak kita, kita nonton TV di hadapan anak kita, kita dengarkan musik di hadapan anak-anak kita. Apa jadinya anak kita? Lah kita ajari akhlak, wala kita ajari tentang sholat, wala kita ajari kitab, tapi kita menyontohkan yang tidak baik. Itulah yang terjadi. Kullu syai'in mabdaha minan nadhari kamu'dhamin nari min mustasgharis syarari. Saudara, tidak terjadi kebakaran yang besar kecuali karena api yang kecil.
Perilaku yang demikian ini yang akhirnya menjadikan anak tidak menghargai orang tua, saudara. Dahulu orang tua dulu tidak takbiratul ihram kecuali kalau sudah melihat anaknya. Dahulu orang tua tidak takbiratul ihram kecuali setiap melihat anaknya sudah siap jadi makmumnya. Maghrib anak udah ada di rumah, udah duduk bersama orang tua untuk hizib Quran, Yasin, Waqiah, Tabarak, Ratib. Kecil-kecil udah hafal dulu Pak. Sekarang masih itu nggak ada semuanya. Suara musik nggak pernah didengar, suara zikir yang ada. Karena itu tidak cukup dengan kita membiayai anak. Jadi contoh, diajak anak baca Quran. Itulah yang terjadi pada Habib Anis. Kemudian beliau memanfaatkan orang tuanya untuk minta doa selalu. Walaupun setelah kawin tetap ziarah kepada orang tuanya minta doa. Doa orang tua itu kata salaf yakhrib sab'ati bagi sama. 7 lapis langit ditembus dengan doa orang tua. Doaul walid li auladika du'ain nabi li ummati. Doanya orang tua kepada anak itu seperti doanya Nabi kepada umat. Kalau Nabi kepada umat doakan selamat, selamat. Kalau doakan balak, balak Pak. Itulah yang diambil kesempatan oleh Habib Anis, sehingga orang tuanya ridho, selalu mendoakan dia sukses Pak, sukses. Diajak ziarah ke Habib Abu Bakar Gresik, anakmu akan menjadi anak yang manfaat dari lisannya seorang kutub. Ini kita nggak pernah nonton anak kita datang kepada orang soleh. Kalaupun ada waktu luang, diajak ke taman safari, dikenalkan bajul, badak. Akhlaknya seperti binatang jadinya. Kemudian bagaimana perhatiannya kepada Nabi? Saudara kita ditakdir oleh Allah tidak ketemu dengan Nabi seperti para sahabat, mendengarkan hadits-hadits Nabi, tapi kita ini bisa loh khidmat sama Nabi. Lewat siapa? Lewat umatnya. Nabi itu cinta sama umatnya Pak. Ketika Nabi sakit di akhir umur beliau, malaikat Israel datang kepada Rasulullah, dan di situ Nabi tanya, jita gabilan am zairan. Israel ini nggak biasa datang. Israel nih, Anda datang untuk mencabut nyawa atau berziarah? Jitu zairan wa gabilan in syi'ta. Aku ziarah kepada Anda ya Rasulullah, tapi sekaligus mencabut nyawa kalau Anda berkenan, kalau sampean berkenan. Nabi saat itu gelisah, sehingga Nabi minta malaikat Jibril datang. Aina Jibril? Mana Jibril? Nggak lama Jibril datang. Tahu apa kegelisahan Rasulullah? Apakah Nabi takut mati? Enggak Pak. Ini dunia ini sijinul mukmin, wakif kepada Nabi. Dunia ini penjara bagi orang beriman, apalagi Nabi, saudara. Enggak betah atas dunia ini. Nabi tanya kepada Jibril, man li ummati min ba'di. Bagaimana yang akan memperhatikan umatku setelah aku wafat? Keadaan umatku bagaimana Jibril? Kalau aku tinggal bagaimana umatku? Yang dipikiri umatnya. Jibril nggak bisa menjawab. Kembali ke hadirat Allah, datang malaikat Jibril membawa bisyarah. Sampaikan salam
katakan kepada Habibi Muhammad, inni la ukhzihi abada fi ummati. Sampaikan salam bahwa aku, Allah, tidak akan mengecewakan Muhammad dengan umatnya. Wa akhbirhu bi annal jannata muharramatun 'alal anbiya wa umamihim qabla an yadkhul. Seluruh para nabi dan umat mereka sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga. Setelah menyatakan, aku sebentar lagi meninggalkan dunia ini, wa Fatimah. Di situ aku menangis karena aku kehilangan orang yang paling aku cintai. Apa nilai hidup tanpa Nabi? Bisikan kedua, aku senyum karena Nabi bisikan kepada aku, engkau pertama yang menyusul aku setelah aku mati, wahai Fatimah. Di situ aku hanya sabar sebentar, berarti setelah itu aku akan bertemu lagi dengan ayahku. Masya Allah. Umatnya Nabi ini dicintai sama Nabi. Karena itu yang paling nyenangkan Nabi, yang paling perhatian kepada umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya, gembel-gembel yang ada di jalan itu muslim atau non muslim? Muslim atau non muslim? Itu umatnya Nabi. Berarti kita harus berpikir dong, pang-pang yang ada di jalan itu muslim atau non muslim? Umatnya Nabi. Ayo kita berpikir untuk menyelamatkan mereka. Yang ngisep rokok ada di jalan kalau di siang hari Ramadan itu siapa? Umatnya Nabi. Mau dibiarkan mereka dalam maksiat? Mau dibiarkan perempuan-perempuan jadi pelacur? Mau dia biarkan pemuda-pemuda menjadi pecandu narkoba? Dirusak, Pak. Umatnya Nabi dirusak. Ayo kita bersemangat berdakwah. Biar Habib Muhammad Anis ini yang nanti mengaturkan bagaimana caranya supaya dakwah tadi itu bisa diterima oleh segenap masyarakat. Yang maksiat bertobat, yang males menjadi giat, yang enggak mencari ilmu bersemangat mencari ilmu. Minimal keluarga kita, ayo kita ajak mereka semuanya untuk menjadi baik, karena mereka umat Muhammad. Kenapa? Untuk nyenengkan Nabi Muhammad. Tuh lihat Habib Anis masuk ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, dibangunkan masjid, dibangunkan musola, dibangunkan madrasah, dibangunkan itu dengan biaya naik sepeda motor, nggak pakai mobil dulu, naik sepeda motor, musim panas, musim hujan. Kalau ditanya untuk apa? Popularitas, untuk pamor, untuk supaya dikenal. Habib Anis nggak pasang, Pak, di jalan-jalan foto-fotonya, banner-banner nggak ada. Kami tahu ya, penampilannya biasa. Kalau kita kan luar biasa, pakai imamah, pakai jubah begitu. Habib Anis biasa, seperti masyarakat biasa. Tapi itulah nilai, itu manfaatnya. Nilai itu bukan karena banyak yang hadir, bukan banyak yang cium tangan, bukan kalau datang dirabanai, tapi khidmat. Apa yang membuat manusia itu kok tidak mau khidmat? Karena merasa istimewa, merasa mulia. Masa saya harus khidmat sama umat nih? Masa saya harus khidmat sama tukang becak? Masa saya harus khidmat kepada orang-orang biasa? Ketika kamu merasa diri kamu mulia,
maka disitulah kamu ada ujub. Dan ketika kamu ada ujub, nggak mungkin orang yang ujub akan tawadhu, karena isti'adhamun nafas wal amal. Ujub itu adalah menganggap hebat dirinya, menganggap hebat amalnya. Nggak mungkin akan jadi orang yang khidmat sama umat nih. Rusak Pak, kalau ada ujub itu rusak. Al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit merasa hebat, merasa istimewa, merasa unggul, itu akan membakar, menghapus amal-amal kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Beli lemari jati ukiran mahal, tapi kalau udah terbakar nggak ada harganya. Beli sarung sampai yang harga 3 juta mahal, sutra lagi, tapi kalau sudah terbakar nggak ada harganya. Haji kamu, umroh kamu, bangun masjid kamu, dakwahnya kamu, madrasahnya kamu, pondoknya kamu, sedekahnya kamu, kalau ujub terbakar, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah daripada manaqib Habib Anis ini untuk menjadi orang yang tawadhu, tidak menganggap dirinya lebih unggul daripada lainnya, tapi dia adalah orang yang berkhidmah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Panjang sekali saudara kita mengambil manfaat dari itu, tapi mudah-mudahan bukan hanya sekedar menjadi kalam yang didengar oleh telinga, tapi diterima oleh hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang menjadi alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana, mau mendengarkan ucapan tapi mengikuti juga yang terbaik. Mudah-mudahan insyaallah telinga kita ini akan menjadi wasitah untuk hati kita. Hati kita mudah-mudahan dibuka oleh Allah Pak, terhijab dengan cinta dunia, terhijab dengan jah dan riasa, terhijab dengan syahwat, terhijab dengan macam-macam amrad qalbiyah. Mudah-mudahan Allah bersihkan semuanya. Allah buka segala, menutup hati kita, Allah terangi dengan nurul iman, nurul mahabbah, dan mudah-mudahan insyaallah kita menjadi khairul khalaf li khairi salaf, generasi yang baik karena mengikuti jejak pendahulu-pendahulunya yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah masuk Ramadan Allah ampuni dosa kita semuanya, dijadikan bersemangat untuk meningkatkan ibadah, dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Allah sampaikan di Ramadan berikutnya fi khair wa afiyah, dan mudah-mudahan Habib Muhammad Anis dan semua yang membantu Allah berikan kekuatan bisa meneruskan perjuangan daripada orang tuanya, dan insyaallah akan bisa mendapatkan apa yang dirasakan oleh datuk-datuknya daripada karamah, daripada al-magam dan lain-lainnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Diumumkan haul Habib Alwi bin Segaf insyaallah hari Selasa, besok lusa jam 6 pagi maulid di tempat Waladi Abdul Qadir di Kebun Jaya dekat makam Habib Alwi situ. Kemudian setelah ada ramah tamah sedikit, kita sama-sama berangkat ke makam, tapi jangan merokok, kita berzikir bersama-sama ke makam untuk menghadiri haul sebelum zuhur insyaallah selesai. Salat zuhur ada di rumah Habib Alwi di belakang Masjid Jami' Pasuruan. Setelah itu kita baca maulid dan kita akhiri dengan ramah tamah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.